Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas klub Indonesia baru-baru viral. Nah, kenapa viral ini tidak dari dulu saja? Nah, seperti apa viralnya? Oke, kita saksikan saja. Sebelum kita bahas keviralan tim-tim Indonesia ini yang sedang terjadi pada saat di masa pandemi seperti ini, mungkin ini sepertinya itu sudah menjadi kewajiban tim ya seperti. Nah, bukan hanya viral sesaat saja seperti ini adalah sebuah kewajiban bagi tim sepak bola itu memenuhi kewajibannya. Seperti kita itu beribadah itu kan wajib gitulah. Itu tim sepak bola itu juga punya kewajiban gitu loh, yang harus dipenuhi oleh beberapa tim. Nah, bisa dibilang kalau tim itu tidak memenuhi kewajibannya itu ya tim ini tuh bisa dibilang belum profesional gitu, maksud saya seperti itu. Nah, banyak tim Indonesia itu yang menurut pandangan kami itu belum tergolong masuk di kancah profesional, itu masih sangat jauh dari kata profesional. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin tim Indonesia ini bisa dibilang baru berproses, bukan profesional. Nah, jika ada seseorang yang mengatakan tim Indonesia itu ada profesional, Bali ini profesional gini-gini, kalau menurut pandangan saya pribadi dan kami, Bali juga sebenarnya baru berproses, bukan sepenuhnya profesional. Nah, profesional dalam arti itu ya cuma di lingkup manajemennya itu aja, tapi yang lain-lainnya kan belum gitu. Nah, yang baru-baru viral ini di klub-klub Indonesia ini apa aja, Cuk? Tolong disebutkan. Nah, saya sebelum menyebutkan klub-klubnya, kita berbicara soal aspek profesional klub ya. Dalam aspek profesional klub itu ada beberapa kriteria. Termasuk ya kita rangkum menjadi 5 aspek. Sebenarnya banyak sih, 49. Tapi kalau kita ngomong di sini nanti ya nggak selesai nanti durasinya. Kita rangkum menjadi 5 aspek saja. Yang pertama, aspek legalitas. Nah, legalitas ini menyangkut nanti ya badan hukum, nanti menyangkut pajak, menyangkut tunggakan gaji dan lain-lain lah ya. Ini kan masalah termasuk hak logo, hak paten logo dan lain-lain. Ini yang pertama, ini vital ini. Yang kedua adalah struktur manajerial. Nah, manajerial dan ya klub itu kan harusnya punya kantor lah ya, tercantum di Kemenkumham, di websitenya harusnya ada. Jangan sampai tulisannya unakwan unakwan nggak ada, itu termasuk nanti bermasalah. Itu harus ada kantor dan struktur manajerial yang lengkap dari nanti direktur itu CEO dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada stadion. Nah, ya masa ya mau main di mana kalau nggak ada stadionnya? Stadionnya juga harus stadion yang berstandar yang bagus atau yang bisa untuk laga-laga internasional. Yang keempat adalah fasilitas latihan. Nah, nanti klub ya mau latihan di mana kalau nggak punya lapangan latihan sendiri. Terus yang kelima adalah pembinaan usia muda. Nah, itu kategorinya lah 5. Nah, kita sebutkan ini yang lagi tren adalah masalah lapangan latihan. Beberapa klub Indonesia sedang tren pembangunan lapangan latihan. Ini kan termasuk aspek ketiga tadi ya yang kita sebutkan. Nah, pembangunan lapangan latihan atau training ground ini kan cukup vital ya, karena ini merupakan kewajiban bagi klub. Di beberapa klub sudah progres. Ada yang sudah dulu aja, yang sudah punya itu ada 3, PSIS Semarang, Persija Jakarta, dan PSM Makassar. Ini yang di Liga 1 ya, kita sebutkan ya di Liga 1. Terus yang sedang berproses ini ada PSS Sleman, Madura United, Persita Tangerang, Bali United, dan Borneo. Ya, ada 8 tim berarti yang mempunyai training ground. Training ground ini seperti terlihat sepele ya, seperti terlihat latihan yang lapangan sak-sae iso latihan lapangan gini, latihan lapangan gini. Pada dasarnya ini adalah bentuk sebuah keprofesionalan tim sepak bola. Bisa berkaca pada klub-klub di Eropa. Kiblat kita itu sepak bola itu sebenarnya mana sih ya toh?
kita itu berkiblat pada Eropa kan, bahwa supporter kita juga berkiblat pada Eropa, ya klub juga harus berkiblat pada Eropa juga dong. Nah, jangan sampai di sana itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, supporter kita malah klub kita malah tertinggal sangat jauh, padahal supporternya itu mengalami kemajuan yang sangat pesat menurut pandanganku. Dulu di Indonesia itu dengan tradisinya sering nonton sepak bola itu tanpa sepatu, sering nonton sepak bola itu ya bludus dan lain-lain. Itu sekarang tidak ada itu. Terus cara berpenampilan pakaian gitu kan, kita itu selalu mengikuti tren Eropa gitu. Nah, sebaiknya tim-tim itu juga sama, bisa meniru di daerah-daerah sana itu. Nah, kalau soal training ground ini menurut pandanganku Indonesia ini ya juga sangat telat menurut pandanganku. Tapi ya tidak apa-apa, ini kan proses gitu kan. Kita kan memaklumi lah sepak bola Indonesia itu seperti apa, itu kita memaklumi ya. Tapi kan masih ada gitu loh tim-tim itu yang ngeyel, nggak punya lapangan latihan. Bisa dibilang alah gopo lah lapangan latihan gini. Nah, diabaikan gitu. Waduh, ini jangan sampai diabaikan. Ini tuh sebagai kewajiban tim Indonesia itu punya lapangan latihan, terus seperti jenjang akademi, terus ya masih banyak ya. Itu kewajiban tim sepak bola kan, sepak bola profesional itu ya seperti itu. Jangan sampai mengabaikan soal ini gitu loh. Itu kan sangat penting. Ya, yang aneh ini gimana ya John? Harusnya kan ini kan dari dulu sih sebenarnya klub-klub Indonesia itu berproses, tapi kok baru tahun 2020-2021 ini ya di kepala pandemi, atau mungkin gini John, dengan tidak adanya liga, nah finansial klub itu kan nanti biasanya kan jor-joran untuk membeli pemain. Nah, mungkin dialihkan anggarannya untuk pembenahan fasilitas, mungkin dari beberapa klub Liga 1 ini melakukan itu, karena memang ya ngapain sih sebenarnya kita jor-joran beli pemain, wong liganya aja nggak jelas ya toh. Dari PSSI sendiri, dari pemerintah sendiri kan di kala pandemi ini kan sering ditunda-tunda, bahkan kita udah berapa tahun ya, hampir setahun lebih lah nggak ada kompetisi ya. Nah, ini klub mau ngapain kalau beli klub Liga 1, kalau mau jor-joran beli pemain ya yang main gimana? Nggak ada liganya, paling cuma latihan. Nah, mending uangnya yang sebelumnya itu sering dianggarkan untuk belanja pemain, ya dianggarkan untuk pembangunan fasilitas dan pembinaan saja. Nah, wong toh liganya aja nggak jelas loh ya. Ya, betul sekali ya. Ketika liga itu tidak jelas, daripada membeli pemain dengan harga yang cukup tidak masuk akal di Indonesia ini, mending dialihkan ke jenjang lebih kepanjang lah. Jangka panjang tim itu sepak bola itu seperti apa ya. Menurut pandanganku tim-tim Indonesia ini sudah bagus progresnya, sudah ada peningkatan lah daripada sepak bola zaman dulu. Kita itu melihat itu lapangan banjir, terus banyak lumpur di lapangan, bola itu sulit sekali untuk glinding. Seperti itu tuh sangat sering sekali kita lihat waktu zaman masih Liga Jarum, ISL itu sepak bola menurut pandanganku ya acak-acakan lah. Bahkan pemain asing pun membeli pemain asing pun juga acak-acakan, asal ngawur gitu loh. Pokoknya sementing saka Brazil, Argentina ngono wis ketok menangan karo Afrika ngono, kaya menang-menango gitu time. Dulu itu sangat tren sekali pemain-pemain asal Brazil, Argentina, Afrika di Indonesia itu. Jika kalian melihat ISL atau Liga Jarum itu sangat tren sekali. Makanya banyak pemain Argentina dan Brazil dinaturalisasi di sini gitu loh. Nah, pada dasarnya di sana itu pemain Brazil dan Argentina sendiri itu tidak dapat tempat, ataupun pemain tersebut itu hanya pemain-pemain yang amatir gitu. Ketika di sini mereka mendapat panggung, wah itu malah dinaturalisasi di ini ya. Tetapi mungkin ya seiring perkembangannya zaman sekarang, klub-klub Indonesia mulai berubah, mulai berpikir didik akademi usia muda hasilnya lebih sangar daripada malah pemain-pemain yang menurut pandanganku itu amatiran di luar negeri. Nah, itu hasilnya itu sama sebenarnya daripada
pemain-pemain amatir. Seperti contoh itu ya kita bisa lihat itu pemain PSS Sleman, Sadam itu juga bagus. Terus walaupun apa jenenge PSIS itu punya Arhan itu kan juga bagus ya, itu bisa menghemat budget klub sendiri nantinya, nggak beli ya. Dengan adanya training ground, terus apalagi training center, wah, seperti yang dibuat PSIS Semarang pada saat ini ya, mungkin ketika nanti training center PSIS jadi ini akan menjadi viral di sepak bola Indonesia. Nah ini saya tunggu-tunggu untuk jadinya training center PSIS Semarang ini. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe.